Nggak ketinggalan lah nonton ngikutin firman. Terima kasih. Pak Penatua. Ya, ya Mang. Terima kasih ya lah ya. Terima kasih lah. Aduh. Ya. Halo. Yang dikasih tangan kanan nggak boleh di apa ke tangan kiri. Bukan. Terima kasih atas ucapannya tadi, mantap. Halo Pak Bambang, bisa didengar. Kesaksiannya itu bagus Pak. Oke Pak, terima kasih. Ya, kesaksiannya bagus. Halo Pak Bambang. Sofi Pak, Sofi Atul Pak. Ya, sebentar ya, sebentar. Kita kasih Pak Dani dulu, nanti mau Sofi Atul. Pak Dani tanggapi ya, tapi ini ada pertanyaan buat Pak Dani. Sampai sekarang juga saya mau bertanya, saya masih bingung Pak Ciler. Kemarin ke Pak Ciler ada kasih tunjuk kuburannya Adam ya. Adam atau Hawa yang panjang tuh 30 meter ya, 40 meter ya? Adam, Mbak. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Itu sudah 1 bulan saya berpikir loh. Saya belajar di Alkitab, nggak ada kuburannya Adam ditulis. Pak Dani bisa jelaskan kan kenapa kuburan Adam panjang begitu di Arab? Ada memang tertulis. Kalau masalah kuburan Adam, saya nggak tahu itu. Oh. Siapa yang membuat artikel dari mana, saya juga tidak paham itu. Tapi ada di Arab. Oke, silakan. Masalah artikel gambar dibikin orang itu hal yang biasa lah. Zaman sekarang kan zaman hoax. Oke, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Uti tentang keselamatan. Bagaimana? Ini saya bertanya juga sebenarnya kan Bu Uti tadi ada menyinggung kepada saya, jadi saya jadi bertanya. Bagaimana ada seseorang yang melakukan penipuan, ya kan, kemudian menyiksa, ya kan, kemudian menganiaya, menzalimi sesama manusia yang tidak bersalah dizalimi. Nah, bagaimana orang seperti ini, sekali lagi ya, bisa mendapatkan keselamatan selama orang ini tidak pernah meminta maaf kepada orang yang dizaliminya atau yang disiksanya. Otomatis dia ini memiliki dosa karena perbuatannya. Oke. Nah, kalau diampuni oleh Tuhan, sebentar, kalau diampuni oleh Tuhan, langsung dia dimasukkan ke dalam surga. Di mana letak keadilan Tuhan? Coba direnungkan. Saya disakiti oleh Ibu Uti misalnya, dianiaya, disiksa oleh Ibu Uti, dizalimi, diperlakukan tidak baik. Kemudian saya sampai meninggal. Tahu-tahu sekoyong-koyong di saat Ibu Uti mati nanti, tahu-tahu masuk surga. Ini bagaimana orang yang disakiti, yang dizalimi ini mendapatkan keadilan dari Tuhan? Sementara yang bersangkutan tidak pernah meminta maaf kepada, ataupun Bu Uti tak pernah minta maaf dengan saya, misalnya kan begitu. Saya disiksa oleh Ibu Uti. Iya kan? Nah, di mana letak keadilannya? Perlakuan yang adil. Tanya terus sudah Pak, udah ngerti Pak. Tanya terus di mana letaknya, di mana letaknya. Ya, silakan. Iya, jadi begini Bapak Pak Dani yang nggak ngerti. Ya orang Kristen, kalau dia sudah terima Tuhan Yesus, saya bilang, kalau dia sudah lahir baru, ada Roh Kudus yang di dalam hatinya, keinginan mereka adalah untuk memuliakan Tuhan. Adapun kalau mereka jatuh dalam dosa, mereka segera diperingati dan ada rasa tidak damai di hati. Lalu mereka cepat-cepat
kalau orang yang sudah terima Yesus, sudah bertobat, mereka tuh tidak bisa lagi Pak hidup di dalam dosa. Itu yang masalahnya. Orang Kristen kalau ada Roh Kudus, mereka tidak bahagia melakukan dosa. Itu yang Bapak perlu tahu ya. Bukan karena dia memaksa-maksa untuk tidak berbuat dosa, menahan-nahan diri, tetapi memang di dalam hatinya itulah yang sudah dirubah. Saya waktu saya terima Tuhan Yesus, saya nggak tertarik lagi keinginan-keinginan saya yang doyan nonton di bioskop dulu, Pak. Saya nggak tertarik lagi dengan yang begitu-begituan, kumpul-kumpul, kongko-kongko, nggak lagi, Pak. Hati saya yang sudah dirubah gitu loh. Jadi adalah kemustahilan ketika Bapak mengatakan ada orang Kristen yang percaya terima Yesus tetapi asik membuat dosa. Itu artinya dia belum bertobat, Pak ya. Orang yang belum bertobat itu bisa melakukan hal itu, tetapi pertobatan di dalam Kristus itu yang saya bilang, dia bukan cuma bertobat, tetapi ada Roh Kudus yang memampukan dia untuk tidak berbuat dosa dan hidup di dalam dosa lagi. Udah nggak kepengen lagi, Pak. Bahkan jijik akan melakukan hal itu. Jadi nggak ada, Pak. Nggak ada. Ketika orang percaya Yesus, lalu dia berbuat jahat itu nggak bisa. Mereka nggak bisa hidup di dua tempat. Kalaupun mereka terus melakukan itu, ya mereka binasa, nggak ada lagi. Ya Tuhan nggak mau dipermainkan, gitu loh Pak. Mbak Uti. Oke. Makanya ada pelepasan Bu ya. Ada pelepasan Bu ya. Pertanyaan Pak Dhani tadi itu bahwa ada orang melakukan dosa, berbuat zolim ya, mungkin menghina dan lain sebagainya, mempersekusi orang, pokoknya mungkin bisa sampai juga membunuh, begitu ya Pak Dhani ya? Ya nggak mungkin lah, masa orang ngaku Tuhan tapi bisa membunuh. Sebentar dulu Bu. Kemudian maksud Pak Dhani begini, kemudian orang yang sudah berbuat jahat ini, kemudian dapat pengampunan dari Tuhan, masuk surga. Maksud Pak Dhani, orang ini tidak pernah minta ampun kepada yang dia bunuh atau yang dia jahatin. Tiba-tiba dia bisa masuk surga, di mana keadilan Tuhan? Begitu dia tanya tadi Bu. Ya kan Alkitab mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan dosa bagi orang Kristen itu berlaku di dalam darah anak domba. Ketika kita mengaku menerima Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh dalam hati kita, dan ketika kita minta ampun, dosa kita itu diampuni. Ya. Kalau kita minta ampun, dosa kita diampuni. Tetapi kalau untuk Pak Dhani, Bapak Dhani minta ampun kepada Tuhan Bapak sampai nangis-nangis, mencret-mencret, dosa Pak Dhani tidak diampuni karena belum ada darah anak domba yang menyucikan dan menguduskan Bapak. Jadi kami kalau kami minta ampun, sebentar. Kalau kami minta ampun, ya dosa kami diampuni. Karena apa? Karena darah Yesus itu telah tercurah buat kami. Ya, kalau minta ampun ya diampuni. Kalau nggak minta ampun ya masuk neraka lah, Pak. Ya, penebusan Yesus itu untuk orang yang meminta, yang menerima, yang meminta, yang percaya. Ya kalau nggak percaya, nggak meminta dan menerima ya nggak berlaku, Pak. Gitu loh. Oke? Izin saya bawa Pak Bom dikit boleh? Dulu saya mau buka ke Buti dulu. Buti. Ya. Salah Buti. Bukan masalah anak apa darah yang tercurah buat umatnya Pak Dhani, bukan. Sebab dosanya mereka itu Allahnya yang bikin. Bukan karena tumpah darah apa segala macam, enggak. Saya bisa bantu jawab sebentar ya Dhani ya, Mas Dhani. Mana masih ada Pak Dhani? Udah kabur dia. Pusing. Aduh. Kok hilang? Baru juga masuk. Belum lagi. Ya, dalam kekristenan itu. Ini kan pertanyaan yang dulu, Pak. Ini pertanyaan. Pak Dhani ada. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya bantu jawab. Ya, gini Pak Dhani. Misalnya ada orang yang si A membunuh si B. Ya tadi kan si A itu Kristen, terus dia bunuh si B yang bukan Kristen. Tiba-tiba si B meninggal. Nah, sementara si A tidak punya kesempatan untuk bisa memohon maaf ya kepada si B. Ya, ternyata si A di kemudian hari kan masuk surga, kira-kira begitu ya. Tuhan ya menimpulkan si Dhani tadi, Pak Dhani ya, bahwa Tuhan tidak adil. Kebalik Pak Dhani. Justru kalau si A memohon kepada Tuhan, dia tidak masuk surga. Justru kebalik bahwa Tuhan itu tidak adil. Justru karena Tuhan adil lah maka si A masuk surga. Kenapa? Karena Tuhan Maha Pengampun.
kalau kita baca nanti di dalam Yohanes 16 ya, ayat 40 ayat ya, Yohanes 16 pasal yang ayat yang ke 12 ya, 13 ya. Di situ penginsafan akan dosa ya. Ayat berapa? Ya, yang Roh Kudus itu mengisapkan akan dosa, Pak Bom. Itu ayat yang ayat yang ke-8. Ya. Dan apabila ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi benar yang Ibu sampaikan tadi, bahwa dia akan menginsafkan kita, Pak Dani. Contoh misalnya, ya, si A tadi membunuh di kota A, tiba-tiba ya si A meninggal, ternyata si A membunuh si B nya meninggal gitu, tiba-tiba si A udah pergi jauh, nggak sempat memohon ampun, tidak apa-apa Pak Dani, ya, sepanjang si A memohon pengampunan kepada Tuhan, dia menyesali perbuatannya, dia menyesali apa yang dilakukan, dia memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan mengampuni. Si A masuk surga nggak? Pasti masuk surga. Justru kalau misalnya si A tidak masuk surga memohon pengampunan kepada Tuhan, berarti Tuhan itu Tuhan abal-abal. Ya, jadi konsep ketuhanan yang Pak Dani sampaikan itu berbeda dengan konsep Tuhan yang ada di Alkitab. Tuhan yang ada di Alkitab itu Tuhan Maha Pengampun. Seperti tadi Ibu Titi katakan, darah itu tercurah di kayu salib. Oleh hanya darah itulah kita menerima penebusan dan pengampunan dosa. Sama seperti kita waktu kecil atau apa gitu remaja. Kita memohon sekarang, ternyata teman kita yang waktu kecil misalnya SMP, SMA, terus nggak tahu di mana, entah berana, udah di kota A, udah di negara mana. Ya kita tinggal memohon dari sini. Ya, ampunilah saya Tuhan. Pada saat saya umur 10 tahun yang lalu, saya melakukan kesalahan kepada ini. Si A ini saya nggak tahu di mana. Mungkin sudah meninggal di negara mana, di negara B. Sudah lost kontak, tidak tahu di mana-mana. Tuhan ampuni nggak? Tuhan ampuni. Bagaimana cara alasan Tuhan mengampuni? Ya sesuai dengan ayat ini tadi. Bahwa ia akan mengisahkan kita akan dosa kita. Ya jadi tidak perlu tahu konteksnya. Asal kita memohon pengampunan. Makanya di dalam kekristenan, kita berdoa dosa yang kita perbuat yang sengaja maupun tidak sengaja. Ya, dosa yang tidak sengaja itu banyak loh. Kalau Tuhan mau, ya, oh kamu tidak menyebutkan ini loh, kamu tidak ingat. Kan banyak dosamu kata Tuhan. Justru itulah Tuhan yang benar. Dia membuat kita dan memasukkan kita di dalam kerajaan Allah. Karena dia memohon belas kasihannya. Beda dengan Tuhannya Pak Dani. Kalau kita misalnya orangnya sudah si B tadi meninggal, kita tidak mohon pengampunan, ya si Pak Dani tetap masuk neraka kan begitu. Kira-kira gitu Pak Dani. Jadi makasih Pak Timothy, Tuhan berkati. Pak Timothy, ya. Pak Timothy, sorry saya tambah dikit ya. Jadi kisah nyata ini tercatat di dalam Alkitab. Peristiwa Golgota itu disaksikan banyak orang. Di sebelah kiri dan kanan Yesus Kristus itu ada dua penjahat. Peristiwa ini tercatat di dalam Alkitab. Penjahat yang di sebelah kiri menghina kepada Tuhan Yesus. Tetapi penjahat yang di sebelah kanan, dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Dan kita tahu hukuman Roma, apabila orang itu sampai disalib, berarti itu penjahat kelas berat. Ya, itu penjahat kelas berat, baru mereka disalib. Karena itu mereka akan akhirnya dengan kematian. Nah, waktu penjahat yang di sebelah kanan ini bertobat dan menyadari dosanya, mungkin nanti Pak Bom bisa buka ayatnya itu nanti. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi itu bukan dongeng. Apabila orang itu menyadari dosanya dengan sungguh-sungguh, dia datang kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan ampuni, dan dia layak masuk surga. Dan itu satu hal yang membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena Yesus berkata, hari ini juga. Coba Pak Bom buka ayatnya Pak Bom. Matius berapa itu Pak? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Silakan Pak Bom. Matius 40. Ya.
Bacalah. Masih sampai 40, sampai 40. Enggak. Itulah karangannya Pak. Alkitabnya si Ibnu itu Pak Bordekai. Bentar, kita cari. Alkitab.me. Peristiwa salib, kita cari peristiwa salib. Mana ini peristiwa salib kitabnya? Ibu Uti ini serius jadi. Ya. Nah, ini dia. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jelas, silakan teman-teman yang lain tambahin. Saya tambah sedikit ya, Pak Bom. Ibu Sofiatul kasih kesempatan, kasihan udah lama saya nungguin dia bersuara. Iya, satu ayat dulu. Pak Bom, Matius 5 ayat 23-24 Pak Bom. Saya kira Matius 40. Yesenia, Pak. Jebakan Batman. Kalau nggak salah masih cuma sampai 27, nggak ada 40. Ada, ini Bu. Gimana? Nggak ada. Ada, Bu. Ada, Bu, di Alkitab.me. Matius 5 ayat berapa ya? 30 berapa? 37? 24-25 Pak Bom. Matius sampai 28 aja. 23-24 ya. Oke. Nah, Matius sampai 25 juga boleh. Ya. Saya baca ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan ini ketika Yesus mengajar ahli Taurat ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergi berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, jadi kalau kita sudah mempersembahkan diri kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita harus berdamai dulu, ya, kepada saudara kita supaya tidak ada ganjalan. Nah, biasanya lanjut 25-nya Pak, lanjut 25-nya ya, Pak, bagus tuh. Nah, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilempar ke dalam penjara. Wow. Nah, mungkin perkataan ini Bang Dani agak sulit menerima ya apa yang dimaksud dengan pembantu, apa yang dimaksud hakim, apa yang dimaksud penjara di situ mungkin Bang Dani kurang tahu. Ini bahasa-bahasa Alkitab nih Bang Dani ya. Jadi itulah. Sama. Ya. Ya, oke. Kalau paham, syukur, puji syukur, haleluya. Nah, jadi ya kita harus berdamai dulu. Biasanya setelah orang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, dan kita kepada hamba Tuhan, biasa kita ditanya loh, ya. Misalnya kita ada masalah, kok kita beban berat gitu. Kita ditanya, ada masalah apa kamu dengan orang tuamu? Ada masalah apa kamu dengan ini? Kita disuruh berdamai dulu. Artinya pelepasan ya, Pak Bom ya. Iya. Iya, pelepasan. Kita harus melepaskan itu dulu supaya kita tidak ada ganjalan, ya. Supaya diri kita itu damai sejahtera, gitu. Nah, jadi itu semua ada. Ya. Silakan lanjut Pak Bom. Saya kira saya lanjut. Terima kasih. Ada bisa Sofiatul tapi sabar. Ya. Sama dengan yang saya tanyakan tadi kan sama itu. Ayat ini sama kok yang saya sampaikan tadi. Iya, bagus Pak Dani. Ya. Ini silakan Pak Bom. Lanjutkan ini Pak, Pak Bordekai lanjut supaya si Dani paham. Hanya ajaran Kristus yang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, inilah luar biasanya Pak Bom ya. Silakan Pak Bom yang jelaskan nih. Jadi itu ayat untuk anak-anak Kristen, kalau orang yang kalian sudah lakukan udah mati, nggak sempat, itu patah tangan, langsung duduk minta ampun. Tadi Pak Lobo sudah sampaikan. Apabila orangnya masih Anda bisa bertemu, cepat cari orang itu dan Anda minta maaf, ampuni. Itu dalam Matius 6 ayat 12.
dan Markus 11 ayat 25 dan 26. Oke, Pak Dani udah ini ya. Oke, silakan Bu Sufianto, silakan. Ayat ini bertentangan yang pernyataan dari Ibu Uti. Makasih. Enggak. Pak Dani aja enggak mengerti. Pak Dani enggak mengerti. Iya. Pak Bambam dia mengerti apa yang diikat. Bu Uti. Silakan Bu Sufianto, Bu. Ya. Ini lagi temanya ini ya, konsep apa namanya, dosa ya. Lagi ngomongin konsep dosa bukan? Bukan. Ini Bu. Pertobatan. Itu. Hidup ini. Tadi yang dibaca siapa namanya? Melayani Tuhan. Dibaca siapa tadi? Siapa tadi? Pak Mordekai bukan tadi? Baca raja ada apa segala macam kayak gitu tadi. Iya, hakim. Iya. Hakim. Ya. Itu bicara konsep dosa di dalam Alkitab kita kan ya? Ya. Iya. Betul. Ya, ini bedanya ini yang Pak Dani dan semua muslim harus tahu. Di dalam Alkitab kita konsep dosa adalah hutang. Iya. Ya. Lema. Iya, tuh Pak Bom bisa jelasin dengan lebih baik. Ya, makanya di dalam doa Bapa kami, Yesus mengatakan, ampunilah hutang kami, seperti kami pun mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Terus di bawahnya, kalau nggak salah itu Matius 18, kalau aku nggak salah ya. Tadi dibacain Matius 18 bukan? Itu yang terikat. Kalau ampuni itu di Matius 6 ayat 9 dan 12. Itu bawahnya yang tadi lema itu di ayat 12 ya. Ini Mbak. Nah, ya, Kalau betul. 18 ayat 18 tuh ya. Yang lema ini. Matius 18 tadi. Kalau yang terikat, kalau ini lema, nih. Bahasa Yunani. Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ampunilah kesalahan kami. Ya, tapi bahasa aslinya kalau kita lihat juga di dalam King James Version-nya, hutang. Ya. Debt collect. Ya. Makanya tadi perumpamaan yang dibacain sama Pak Mordekai ya tadi, yang baca sih Pak Timotius atau Pak Mordekai tadi, saya tidur. Itu jadi Tuhan Yesus mengumpamakan begini ketika Rasul Petrus bertanya berapa banyak kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kemudian Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Nah, kemudian Yesus memberikan satu perumpamaan, ya, kita semacam orang yang berhutang kepada seorang raja, dia nggak sanggup bayar tuh sampai berapa ratus dinar, itu kalau dikonversi berapa miliar ceritanya gitu ya. Tapi karena raja ini kasihan, orang ini udah mohon-mohon ampun. Kemudian raja mengatakan, kamu harus dipenjarakan, kamu dan anak-anakmu. Itu artinya apa? Walaupun yang berhutang ya adalah sang ayah, tetapi seluruh isi rumahnya, seluruh keluarganya ikut harus menanggung akibat ya daripada dosa ini. Ini yang kita bilang keluarga Adam. Jadi bapak leluhur kita Adam yang jatuh di dalam dosa, tetapi kita sebagai keluarga besar Adam ikut. Makanya di dalam perumpamaan itu Yesus mengatakan, raja ini mengatakan kamu dan anak-anakmu harus dijual seisi rumahmu semua untuk bayar hutangmu ini. Ya, bersamaan dengan jatuhnya Adam, kita semua jatuh di dalam dosa. Ya, makanya di dalam kitab Taurat dikatakan bapak yang makan buahnya, anak-anak yang ngilu giginya, katanya gitu. Ya, yang ikut ngilu kena getahnya. Nah, ini konsep dosa di dalam Alkitab beda sekali dengan konsep dosa di dalam agama Islam yang merupakan satu takdir yang dituliskan. Nah, kemudian di dalam perumpamaan itu Yesus mengatakan orang lain juga ada utang sama kita nih. Dia ketemu, tadi udah diampuni sama raja ini. Kemudian dia ketemu sama orang lain utang juga sama dia. Tapi dia nggak mau membebaskan orang ini dari hutangnya. Nah, akhirnya Yesus mengatakan kalau kamu tidak mengampuni sesamamu yang berhutang kepadamu, ya Bapamu juga tidak akan mengampuni dosamu. Itu satu perumpamaan. Dan perumpamaan tentang di penjara, Al-Guju itu perumpamaan tentang neraka. Jadi Yesus mengatakan kalau kamu sebenarnya itu berhutang kepada Allah, hutang apa kita kepada Tuhan? Hutang darah, hutang nyawa. Makanya nggak bisa dibayar dengan amal baik, nggak bisa dibayar dengan berpuasa, nggak bisa dibayar dengan perbuatan saleh, nggak bisa. Karena Tuhan menetapkan satu hukum, hutang nyawa harus dibayar nyawa.
Ya, jadi kalau kita ditebus oleh Tuhan, itu ditebus dengan menggunakan nyawa. Makanya di dalam perjanjian lama dengan menggunakan nyawa binatang atau darah binatang. Itu tebusannya. Ya, itu merupakan gambaran daripada penebusan darah Yesus di situ. Nah, ini konsep ini harus dipahami oleh Muslim. Kalau ini nggak paham, Anda akan terus-menerus seperti orang agamawi. Ya, orang agamawi itu capek. Kenapa? Karena harus melakukan ritual-ritual segala macam untuk datang mendekat kepada Allahnya. Tadi dibacakan, siapa tadi yang membacakan, marilah datang kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengatakan itu, kalau Anda lihat di ayat atasnya itu bicara mengenai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang agamawi yang melakukan ritual-ritual agamawinya. Ya, berpuasa, segala macam lah pokoknya. Kemudian Yesus mengatakan, kamu cari kalau kamu harus melakukan ritual-ritual agamawi itu yang nggak mungkin bisa kamu mendapatkan keselamatan dengan cara seperti itu. Makanya, betul. Makanya Yesus berkata apa? Datang kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ini teman-teman, ya kita udah capek ngelakuin hal-hal kayak begitu. Dan kalau kita lihat sekarang konsepnya di dalam Muslim, nanti mungkin sini Muslim siapa nih? Cuma Pak Denny tok ya kelihatannya. Yang lain nggak ada. Ya nanti mungkin bisa diwakili. Anda ada Pak Ciler itu. Pak Haji Ciler nih. Haji Ciler. Anda membawa yang katanya di padang mahsyar adalah buku debit kredit. Tapi Anda nggak tahu berapa banyak kreditmu bisa melebihi debitmu. Kamu harus ditimbang lagi. Timbangan, kalau timbangannya rusak itu masalahnya, Sofi. Kalau timbangannya rusak gimana caranya? Ya, Buti. Timbangannya rusak, ngitungnya gimana? Nah, sekarang ya. Bentar, Mbak. Apa timbangan? Timbangannya rusak. Iya. Mbak Sofi, nanti udah gampang, ada pelumasnya ini. Oh, pelumasnya itu. Pelumasnya. Itu pelumasnya itu. Ini intinya harus kita pikirkan bersama. Karena Alkitab mengatakan segala perbuatan baik kita seperti kain kotor. Nggak bisa kamu bayar dengan amalmu. Karena hutangnya hutang darah kita sama Tuhan. Harus kamu bayar dengan darah. Harus kamu bayar dengan nyawa. Ya, kemudian di dalam Islam itu ada namanya wakaf. Artinya kamu sampai mati pun kamu harus terus-menerus menumpuk amalmu, nggak selesai-selesai kamu bayar. Dan sudah kamu pakai wakaf pun sesuai dengan surah Maryam 71 masih dimasukin neraka untuk dicuci dosanya. Makanya waktu itu Pak Dhani nggak bisa jawab pertanyaan saya, kelepak-kelepak. Karena Pak Dhani mengatakan kenapa Maryam 71 Muslim harus masuk dulu ke dalam neraka, kata Pak Dhani untuk membayar dosanya, nggak tahu berapa lama. Ya kalau sudah membayar dosamu dan kamu bisa membayar dosamu sendiri, ngapain lagi lu ditimbang? Berarti kan buku debit kredit itu belum kelar-kelar lu bayar utang. Artinya apa? Artinya kita bisa berpikir, iya, artinya apa? Sudah kalian bayar dosamu sendiri masuk neraka, katanya dicuci dulu sesuai dengan Maryam 71 kalian masuk neraka. Selama berapa ratus tahun kalian nggak ngerti untuk membayar dosamu, di penghakiman ternyata nggak kebayar tuh dosamu, karena kamu masih harus ada hitung-hitungan sama Tuhan. Dan ada kemungkinan. Pun menurut ridho Allah juga. Kalaupun misalnya timbangannya masih akhirnya keputusan terakhir menurut ridho Allah. Jadi semuanya sebetulnya keputusannya Allah. Tetapi masalahnya Allah itu menyesatkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Nah, setelah dia disesatkan, dia akan dilempar, mendapat azab, dilempar ke neraka gitu loh. Sebetulnya malang loh nasibnya. Sebentar. Kasih waktunya Bos Sofiatul dulu, baru Pak Dhani tanggapi ya. Pak Dhani udah gelisah, Jadi sekarang kita berpikir enggak, ini bicara keselamatan. Pak Dhani ini kayaknya berkali-kali bicara mengenai kematian. Saya nggak tahu ya apakah ini sejalan dengan usia kita mendekati. Tanda. Tanda ayo Pak Dhani ayo lo. Ya, tapi memang itu harus kita pikirkan karena di dalam hidup ini tuh cuma ada dua kepastian. Ya, yang satu pasti mati, yang kedua kita pasti kena pajak gitu aja, ya kan? Iya. Nah, sekarang begini, yang namanya sirotol mustaqim, artinya jembatan yang rambut seperti rambut dibelah 7.
Itu bicara apa sih? Itu bicara kemustahilan. Iya. Bicara tidak mungkin orang masuk surga dengan usahanya sendiri. Nggak mungkin. Alkitab sudah mengatakan tidak mungkin kamu diselamatkan. Ya, ini adalah salah satu prinsip. Karena itu di dalam Quran dikatakan orang berdosa tidak mungkin menjadi penanggung orang berdosa lainnya. Itu benar. Kenapa? Karena orang berdosa prinsipnya ngutang. Saya ngutang, Bu Uti ngutang, Pak Bombom ngutang. Lah terus masa saya sok-sokan membayari utangnya Bu Uti? Tidak mungkin dong. Orang saya sendiri juga masih punya utang. Artinya orang yang berdosa tidak mungkin menjadi penebus orang berdosa lainnya. Makanya satu-satunya yang lahir suci, ya, the pure son adalah Isa bin Maryam. Ya, dikatakan satu-satunya yang suci, tidak punya dosa, yang tidak pernah disentuh iblis adalah Yesus Kristus. Itu di dalam Islam dan di dalam Alkitab. Kenapa dia harus suci? Nabi-nabi lain nggak ada yang suci. Ya, nabi-nabi lain di dalam Alkitab kita itu orang biasa, nggak ada yang lahir dari perawan. Ya, hanya Yesus yang darahnya itu bukan dari darah biologis bapaknya, karena bayi itu di dalam rahim mendapatkan darah dari ayahnya. Ibu lewat plasenta hanya menyalurkan makanan. Plasenta itu membuat darah ibu dan darah bayinya tidak tercampur. Kalau tercampur keracunan bayinya. Ya, makanya Yesus itu mendapatkan darah dari ayahnya yang ilahi, divine. Maka Yesus dikatakan benih ilahi, sperma ilahi. Kenapa? Karena darahnya suci. Inilah sebabnya dia tidak boleh mempunyai bapak biologis. Dia tidak boleh lahir dari darahnya Adam. Makanya satu-satunya darah yang berkuasa menebus dosa kita, darah Yesus. Kalau darahmu tidak laku, darahmu cuma buat COVID tok. Buat nyumbang di PMI itu loh, darah kita. Nggak bisa buat tebus, kotor darah kita itu. Karena sudah teracuni dari darahnya Adam. Ya, nah inilah alasan Yesus harus dilahirkan dari seorang perawan. Darahnya kudus. Ya, karena itu darah Yesus itu penuh kuasa. Ya, iblis itu takut sama darah Yesus. Nah, ini yang harus kita pikirkan Pak Dhani dan semua muslim yang mendengarkan. Bahwa tidak mungkin yang namanya amal saleh, perbuatan baik yang kamu tumpuk itu bisa membawa kamu kepada keselamatan. Impossible. Nggak mungkin. Ya, bahkan sampai mati kamu masih harus wakaf. Artinya apa? Sampai mati kamu tidak selesai-selesai itu bayar dosamu itu. Dan saya rasa orang yang melakukan amal puasa itu pasti orang-orang agamawi, orang-orang yang baik. Ya, karena kalau orang-orang tidak bertuhan nggak mungkin kita beramal, nggak mungkin kita melakukan wakaf. Ya kan? Nah, kalau kita bisa membayar surga dengan wakaf, kita bisa membayar surga dengan amal. Hanya orang-orang yang punya duit yang bisa masuk surga. Lah terus yang seperti Lazarus yang di dalam Alkitab itu amalnya apa itu, Bu? Bu Uti? Pak Bombom. Apakah Lazarus pernah dia menderita kemiskinan, kemalangan? Dia Lazarus yang di dalam Alkitab orang dia miskin. Nah, miskin, makan aja susah tuh, Bu. Ya. Bahkan mungkin dia kan Lazarus pengemis ya kan, minta ya kan, tubuhnya penuh borok dan sebagainya, nggak bisa ke rumah sakit tuh, berobat. Kayak ini aja nggak bisa. Lah terus apa amalnya? Iya. Apa yang dia bisa perbuat? Dia puasa lah, dia puasa tiap hari, orang nggak bisa makan. Ya malah sekali ya nasib orang miskin di tempat mereka ya, nggak bisa beramal ya, nggak dapat pahala. Kasih perpuluhan aja mungkin nggak bisa ini Lazarus, buat makan aja susah dia. Tetapi Yesus mengatakan dia ada di pangkuan Abraham. Artinya dia masuk ke tempat berhentian. Artinya dia diselamatkan. Iya kan? Nah, orang kaya ini, ya saya nggak tahu ya. Tapi orang kaya biasanya kan pasti kasih yatim piatu lah, kasih inilah, kasih itulah, kasih ini kan, ya kan, bisa begitu kan? Ternyata malah masuk neraka ini orang kaya. Sengsara di alam maut. Dan perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya ini kita lihat ya. Di sini Yesus mengatakan tidak ada jembatannya loh antara surga dan neraka ini. Tetapi apa? Ada jurang yang lebar. Ya, Yesus mengatakan, Abraham berkata, tidak ada jalan untuk kami turun. Ada ya itu. Itu pernah. Ya, itu. Iya, selain daripada itu kata Abraham, di antara kami dan engkau, artinya antara surga dan neraka ini terbentang jurang, tidak terseberangi. Lah ono jembatane rek, kata Yesus. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ini gimana ini? Jadi aku harus percaya yang mana nih? Dari jembatan, rek. Gak ono jembatannya, weh. Kalaupun ada seperti
rambut dibelah 7 artinya impossible, mustahil. Iya. Jangankan rambut dibelah 7. Tapi mereka itu semua mereka mendatangi neraka lalu dipindahkan ke surga. Gimana nih Bom Bom? Ya Oke, mustahil. Sekarang Pak Dani jelaskan coba. Kan Pak Dani waktu itu mengatakan sesuai Maryam 71 Bapak harus masuk neraka, harus cuci dosanya. Kenapa masih harus ditimbang lagi kalau Bapak sudah cuci dosanya? Silakan Pak Dani. Silakan Pak Dani tanggapin tuh tadi yang saya jelasin. Konsep dosa. Oke Pak Bom Bom. Coba kita buka silakan. ayat Maryam 7. Tidak ada mengatakan bisa masuk ke neraka, tetapi mendatangi. Inilah yang saya katakan, ya Ibu Sofiatul, seenaknya menilai ajaran Bapak mau taruhan sama saya, Pak? Ajaran Islam, ya kan? Oh, saya tidak pernah melintir. Nanti kita buka tafsir Al-Jalalain habis ini ya. Habis ini Pak Bobo buka tafsir Al-Jalalain. Sebentar, Pak Dani. Pak Dani menantang saya. Pak Dani, Pak Dani menantang saya. Ya. Kalau saya bisa membuktikan apa yang saya katakan benar, kalau saya bisa membuktikan apa yang saya katakan benar, apa taruhannya Pak Dani? Ya udah, Bu Sofiatul sabar ya. Sabar, Bu Sofiatul. Nanti Bu Sofiatul kasih tunjuk, biar aja dulu Pak Dani bicara. Saya taruhan sama Pak Dani malam ini. Ya. Taruhan sama Pak Dani malam ini. Oke, siap. Saya atau Pak Dani yang berbohong akan terbukti malam ini. Pak Dani mengatakan tadi orang yang berbohong adalah sahabat iblis tempatnya di neraka. Dan ini adalah malam pembuktian. Pak Dani atau saya yang berbohong tentang Maryam 71. Siap. Pak Dani siap. Oke, Pak Dani siap. Sabar. Pak Dani, silakan jelaskan. Buka di mana, kitab mana? Oke, tenang. Nanti saya jadi penengah. Coba buka surah Maryam. Oke, Maryam 71. 71. Ya. Ayat 7. Maria. Yang ini Pak Bambang tolong di Kementerian Agama. Jangan ada yang potong. Nanti habis itu Bu Sofi kasih tunjuk tafsiran jalan lain. Kalau dapat di Kementerian Agama Pak Bambang. Ya, siap. Oke, silakan. Ini kan bukan di Kementerian Agama ini. Oh, Pak Ciler bisa kasih tunjuk kah? Pak Dani mau yang lain? Pak siapa? Pak penggugat coba tolong di live chat kan. Mahal dari Kementerian Agama. Oke, sebentar. Ya udah. Nanti jangan minta saya punya lagi ya. Nanti saya punya lebih bagus daripada Pak Dani. Pak Bom. Langsung tafsir itunya ya, Pak. Di private saja, kasih di Al-Quran dulu baru nanti. Oh, Ciler punya sudah. Taruhannya surga neraka loh. Ini bohong masuk neraka malam ini. Ya, pokoknya sudah. Pokoknya kita pelan-pelan. Pak, Ibu Sofia itu pelan-pelan aja ya. Kita diskusi santai aja. Oke ini Pak. Ya. Tapi saya paling nggak suka kalau dituduh pembohong. Karena saya bisa membuktikan bahwa kata-kata saya, Pak. Sudah, di sini hamba. Yang penting Mordekai tidak tuduh Sofiatul gitu. Tenang aja. Ya. Boleh saya baca Pak Bom? Ya silakan Pak Dani baca, silakan. Ini. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Ingat, mendatanginya, bukan memasukinya. Siapa yang berbohong di sini? Mendatangi ya masuk ya Pak. Nanti kita lihat tafsir. Jangan dibantah dulu. Ayat 72-nya Pak. Kita baca ayat 71 terus 72. Kita lihat siapa yang berbohong malam ini. Sabar Bu, sabar ya. Biar Pak Dani aja dulu. Teman-teman, ini kitabnya. Kita sabar dulu. Nanti kita ini. Biarkan Pak Dani. Silakan Pak Dani. Ya, saya mengatakan di sini jelas sekali. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu neraka. Mendatanginya, bukan memasukinya. Pak, siapa yang berdusta? Allah mau menjamin kamu masuk neraka. Apakah saya yang berdusta atau ini yang berdusta? Jelas kamu yang berdusta. Dan kita taruhan malam ini. Kita buktikan. Kita buktikan. Ini saatnya untuk membuktikan Pak Dani selama memang seorang pendusta. Pak Ciler, kok hilang? Pak Dani waktu itu pernah mengatakan kepada saya bahwa kita harus mencuci dosanya dulu di neraka. Api pencucian katanya. Api pencucian. Kembali kepada konsep tafsir gini Pak. Ya. Silakan Pak Dani baca. Kita bicara tafsir bukan pedoman umat Islam. Saya taruhan sama Pak Dani malam ini.
Teman-teman sabar ya. Aduh, sabar. Bu Sofiatul sabar, teman-teman sabar ya. Jangan. Ini sekarang Pak Dani baca. Pedoman umat Islam hanya ada dua. Pedoman sekundernya. Ya sudah, Pak Dani mau diskusi nggak? Pak Dani dengar Pak Bom, silakan baca. Pak Dani punya kitab, Pak Dani baca. Pak Bom nggak berani protes, silakan Pak Dani. Lanjutkan. Pedoman saya bukan tafsir Pak Bom. Pedoman umat Islam dengan hadis. Silakan. Nanti Pak Bom ini, silakan Pak Cilar kasih kembalikan. Dia nggak mau tafsir. Kasih hadis siapa? Dia harus masuk neraka. Ini tafsiran Kementerian Agama loh, Pak. Ini apa Dani? Nggak mau dibaca ini? Nggak mau dibaca? Mau dari kementerian siapa saja, mau dari Arab Saudi kah? Yang namanya tafsir itu Pak, bukan pedoman. Dibacakan dong Pak, ini tafsir Kemenaknya Pak, saya nggak bisa baca, tulisannya kecil banget. Saya baca ya, saya baca tafsir Kemenak ya, ini Kementerian Agama. Atau Pak Cilar yang mau baca? Siapa yang mau baca? Terlalu kecil ya. Kemudian Allah mengarahkan firman-Nya kepada manusia seluruhnya dan menerangkan bahwa semua orang akan dibawa ke tempat di mana neraka berada. Lanjut. Mereka didekatkan ke neraka itu dan berdiri di sekelilingnya. Hal ini sudah menjadi ketetapannya yang tidak dapat diubah lagi dan harus terlaksana. Aduh, dalam hadis Muslim kasihan. dari Abu Sa'id Al-Khudri diterangkan dalam kurung, kemudian dipancangkan jembatan di atas jahanam dan syafaat diperbolehkan. Mereka berkata, "Ya Allah, selamatkan kami. Selamatkan kami." Rasulullah ditanya, "Apakah jembatan itu?" Rasulullah menjawab, "Tempat berpijak yang licin, ada alat penyambar dan pecantol dan duri dalam kurung seperti yang ada di Najd, yang memiliki duri kecil yang diberi nama As-Sadan. Ada orang mukmin yang berjalan sekejap mata seperti kilat, angin, burung yang terbang, kuda pacuan, dan seperti orang yang berkendaraan. Maka ada yang selamat, tertangkap, dan lolos. Ada pula yang terlempar ke dalam neraka jahanam. Burung. Maaf, berarti saya benar. nggak bisa lancar ya, Pak Dani, maaf. Lanjut. Udah itu. Ya, jadi Oke, itu tidak ada yang menjelaskan Pasti, seluruhnya benar, memasuki, kamu tidak masuk ada. neraka. Apalagi kamu punya ilmu-ilmu dan kamu dikerumuni jin, Pak Dani. Kamu harus lepas, itu kamu harus doa pelepasan itu. Sabar, Bu Sofiatul sabar ya. Ini waktunya Pak Dani, silakan Pak Dani. Gini aja Pak Bambang, kalau saya sekali lagi ya, ada yang tidak bermartabat saya keluar. Ya, Kita di sini berada waktunya Pak Dani. Ya, Pak Dani harus lepas tuh dari ilmu. Jangan menuding orang tidak bermartabat, Pak. Dengan ini tidak boleh begitu, Bang Dani, ya. Saya pesan aja, Nggak saya boleh, keluar. nggak boleh. Kamu pakai perewangan itu. Tadi kamu mengatai Bu Sofi apa, ya? Tapi janganlah, jangan keluar kata-kata tidak bermartabat. Lanjut. Oke, Pak Dani, makanya. ini waktu untuk Pak Dani. Jangan ada yang potong ya, nggak boleh. Silakan Pak Dani, lanjutkan. Oke, di dalam Al-Quran tidak ada yang mengatakan memasuki neraka. Siapa yang berbohong? Kemudian tafsir yang dari Kementerian Agama yang dibacakan teman kita tadi juga tidak ada menyatakan memasuki seluruh manusia ke neraka. Di akhir ayat, di akhir tafsir itu adalah ada, ya kan, ada yang selamat dan ada yang terlempar ke dalam neraka. Tolong dimaknai secara intelektual, ya, secara pemikiran yang sehat, bukan punya tendensius untuk melakukan kejahatan atau melakukan kebohongan dan kelicikan. Makanya saya katakan tidak ada ayat
Di dalam surah Maryam 71 mengatakan seluruh manusia masuk ke neraka, tidak ada. Nanti saya jelaskan. Tetapi melewati sesuai dengan tafsir di Kementerian Agama. Jangan kita mengada-ada perbuatan iblis yang mengada-ada. Terima kasih. Boleh saya tanggapi. Boleh saya tanggapi. Kita langsung ke jalan lain kali ini. Sebentar. Bauti sabar ya, pelan-pelan. Sebentar, Pak Cilar, coba kasih turun ke bawah dulu, sebentar. Pak Cilar kasih turun ke bawah. Kasih angkat. Paling atas. Bentar ya. Pak Dani coba dari atas, Pak Dani tolong baca Pak Dani. Saya ingin bertanya sama Pak Dani. Baca dari atas. Kemudian Allah mengarahkan firman-Nya kepada manusia seluruh dan menerangkan bahwa Sebentar Pak Dani, saudaraku, sabar. Pak Dani tolong baca baik-baik ya. Ini Pak Dani bicara hamba Tuhan, dia bicara pelan-pelan. Saya pendengar. Anak-anak Kristen ada yang salah-salah, saya potong. Pak Dani silakan baca pelan-pelan. Ini kita Pak Dani, silakan. Saya mau bertanya. Ya. Ini bukan kita Pak, ini tafsir ya. Oke, enggak apa-apa. Ini tafsir, Kementerian Agama itu sah Pak. Jelas ini kementerian kalau tidak sah tetap akan dihilangkan di Google. Oke. Silakan. Makasih. Baca pelan-pelan ya. Saya mau bertanya. Kemudian Allah mengarahkan firman-Nya kepada manusia seluruhnya. Stop Pak. Di sini kata sebentar Pak. Di sini ada manusia seluruhnya. Berarti yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada kata dan. Nah, ya. Berarti sudah seluruhnya Pak ya. Seluruhnya umat yang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan lanjut. Dan menerangkan bahwa semua orang, sekali lagi, dan menerangkan semua orang akan dibawa ke tempat, sekali lagi, dibawa ke tempat di mana neraka berada. Di mana neraka berada? Yes. Berarti semua Pak. Semua orang dibawa ke neraka itu Pak. Iya. Itu pengertiannya seperti itu. Biar Pak Bogom aja, teman-teman. Teman Bauti sebentar teman-teman, biar Pak Bogom saja ya. Nanti kan nanti semua teman-teman biar aja Pak Bogom ya, biar Bapak Hamid tanya. Jadi gitu Pak Dani ini nggak boleh nggak boleh, dia punya kita cuma tanya saja. Nanti netizen yang menilai. Begitu Pak Dani ya? Ya Pak Dani ya? Iya, mantap. Baik, mantap. Ya. Jadi semua orang berarti ini semua yang percaya kepada Allah kan? Benar nggak semua orang? Bukan semua yang percaya atau tidak percaya. Tetap di bawah. Jadi semua manusia. Ya, semua manusia. Dikatakan semua manusia. Oh berarti iya. Tadi kan saya kasih prioritas, saya kasih minimal orang yang percaya saja. Berarti semua yang tidak percaya Allah juga di bawah semua. Semua mau percaya. Oke, benar. Oke. Itu baru namanya Pak Dani. Oke, saya ikuti. Oke, baik. Berarti semua ya. Pak Dani baca lagi selanjutnya Pak Dani. Iya. Semuanya. Ya, semua orang akan semua ke neraka. Semua ya. Dibawa ke tempat ya, bukan ke dalam neraka, tetapi ke tempat di mana neraka berada. Berarti sudah neraka, sudah tempat mau bagaimana lagi? Itu sudah jelas itu. Bahasa Indonesia-nya gimana? Kok di bawah di mana neraka? Permisi teman-teman, ini Pak Dani punya hak. Silakan Pak Dani bicara. Silakan lanjut. Saya ulangi kembali. Silakan. Bahwa yang di tabir warna biru. Ya. Perhatikan tabir warna biru yang Anda perhatikan. Kita perhatikan. Semua semua orang akan dibawa ke tempat ya, dibawa ke tempat di mana neraka berada. Di mana neraka berada? Jelasin itu Pak. Jelasin. Nanti dulu, baca dulu. Bentar dulu teman-teman. Kalau teman-temanku sabar ya. Biar aja Pak Dani, biar aja Pak. Mereka didekatkan ke neraka itu. Mereka didekatkan ke neraka itu. Dan berdiri di sekelilingnya. Berdiri di sekelilingnya. Oke. Jadi mengelilingi neraka ini kan. Sebentar teman-teman sabar, jangan potong. Silakan Pak Dani. Hal ini sudah menjadi ketetapannya
Ketetapannya siapa? Ketetapan Allah yang tidak dapat diubah lagi dan harus terlaksana. Ya. Titik. Titik. Nah, itu titik. Oke, sebentar Pak Ciler ya. Kalau sudah ketetapan, harus Pak. Kalau Pak Bobo disuruh ketetapan di depan layar, berarti di neraka Bapak. Saya juga takut sudah di depan neraka. Begitu Pak Dani ya. Jadi kita teman-teman ya, saya pikir sudah jelas ya. Nanti di Betul yang sekali ya. Jadi gitu, Itu Pak Dani mau tanya Pak Dani, itu dibawa ke neraka buat apa ya Pak? Jalan-jalan atau mau tamasya neraka gitu? Rekreasi. Pak Ciler. Iya. Ya kan boleh dong nanya. Kan dibawa ke neraka. Iya kan di tempat. Sesuai dengan yang kita baca tadi. Bentar, sesuai dengan yang kita baca tadi. Satu-satu ya. Sebentar. Ada yang mau saya lanjutkan kembali kepada tema kita. Tema kita kan mengatakan sebentar Bu. Sebentar ya. Udah, ini udah selesai. Jadi Pak Dani punya pandangan seperti itu ya. Udah selesai. Kita lanjutkan ke temanya. Ya, kita hargai. Sebentar, aku buka tafsir al-jalal lain dong. Boleh dong aku buka tafsir al-jalal lain. Karena tadi kasusnya dengan Bu Sofi ada sedikit tudingan, Bu Sofi wajar. Lanjut Bu Sofi. Ya, betul. Bentar Bu Sofi Atul. Bentar teman-teman, sabar ya. Pak Dani saya mau percaya. Sebentar Pak Ciler. Pak Dani ini tidak percaya tafsiran-tafsiran di luar. Kementerian Agama ini saja dia kurang begitu ya. Jadi saya pikir pemirsa sudah bisa menilai bahwa sudah terjawab tadi semua. Sebelum kita tampilkan tafsiran jadi lain, Pak Dani udah paham ya. Nanti netizen saja menilai karena Pak Dani orangnya nggak seperti yang lain. Karena Pak Dani ini ikut arus. Kalau memang dia disalahkan ya dia tabah, dia diam. Cuma kalau umpamanya kalau dia memang benar, dia juga diam. Jadi Pak Dani nggak bisa. Ya. Kita harus tunjukin sama pemirsa. Oke. Jadi saya minta izin dulu. Begini Bu Sofiatul. Di sini kan siaran kan kita punya siaran di sini kan siaran rohani Kristen. Makanya saya minta izin sama Pak Dani dulu supaya mencegah apapun jangan ada fitnah. Pak Dani minta permisi. Tadi Pak Dani bicara sama Bu Sofiatul, tunjukkan bukti. Apakah Bu Sofiatul bisa diminta izin kasih tunjuk ayat kitabnya Bapak? Minta permisi Pak Dani. Oke, sekali lagi Pak, selain dari Kementerian Agama, bukan resmi kita tidak pakai. Oh, kalau hadis, saya nggak peduli sama Pak Dani, saya peduli sama semua umat Muslim di Indonesia sana yang tertipu oleh ajaran ini. Sekarang nanti kita kalau tunjukkan tafsir ajaran lain dari sebentar. Ya, Pak Dani dulu, Pak Dani. Kemudian Pak Dani tenang-tenang di situ. Sebentar. Pak Dani, pikirkan dulu nasibmu yang nanti akan datang mendekati neraka. Ya, Pak Dani pikirin itu dulu tuh. Ya. Jadi begini saja. Waduh, berisik. Jadi begini saja, Bu Sofi ditampilkan aja, dibacakan aja Pak Bom. Ditampilkan, dibacakan aja, dan itu selesai. Dan itu selesai. Tolong dihargai. Kalau memang nggak dihargai Pak Bom, saya kira aja silakan. Jangan. Permisi ya. Saya bukan mau tidak mau tampilkan. Begini, ada apa-apa nanti saya yang bertanggung jawab, ini siaran saya. Jadi minta maaf saudara-saudaraku. Kalau kita diizinkan oleh umat Islam baru kita buka. Kalau tidak jangan bukakan. Saya pikir begitu ya. Yang penting kita tidak nafsirkan Pak Bom. Yang penting kita tidak nafsirkan, tampilkan aja, bacakan saja, selesai sudah. Ini itu adalah Kementerian Agama ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Indonesia yang tafsir resmi di Kementerian Agama. Kalau tidak resmi kita bisa yang saya pedulikan adalah nasib semua orang-orang Muslim di luar sana yang nasibnya harus mendatangi tampilkan saja, kemudian dibacakan saja, selesai. Dari mau pakai atau tidak. Pelan aja satu-satu Pak Mordekai sebentar ya. Jadi begini Pak Bom, saya kembali kepada konsep pengampunan dosa ya. Jadi konsep pengampunan dosa di dalam Islam itu adalah artinya perbuatan dosa. Sabar ya. Pak Dani begini Pak Dani. Ya. Pak Bom. Kenapa Pak Dani takut? Kenapa Pak Dani takut kita menampilkan tafsir ajaran lain karena takut ketahuan bohongnya. Teman-teman di sini sudah tahu Pak Bom kan? Mungkin Bu Sofiatul belum.
Bentar, maaf Ibu ya. Pak Dani bertanya sama Pak Bomom tentang Alkitab. Puji Tuhan Pak Bomom bisa melayani Pak Dani mulai dari awal sampai Z. Pertanyaan saya cuma satu. Saya udah nanti saya akan tampilkan ayat Alkitab semua. Saya tidak menafsirkan apa tidak. Saya terserah Bapak kan minta saya akan jawab semua Pak ya. Nah, dalam arti ini Pak Dani, saya hargai Pak Dani. Maksudnya saya minta izin sama Pak Dani, bisa nggak kita menampilkan surat hadis dan lain-lain, Bapak mau terima dan tidak, kami tampilkan saja supaya bukan hadis Pak Bomom, tafsir Jalalain. Tafsir, bukan hadis tapi tafsir. Jadi yang namanya tafsir Pak Bomom, sekali lagi, yang namanya tafsir itu tetap kita mengacu kepada lembaga yang resmi yang menafsirkan. Bukan orang yang resmi Pak, Bapak mau taruhan sama saya, Jalalain Bapak buang. Jalalain itu resmi, itu ulama itu, ulama besar itu. Teman-teman, bukan tafsir Ibnu Dani. Ya, sabar dulu Bu. Ya, Bu Sofiatul sama Pak Mordekai sabar dulu ya. Pak Dani, saya minta izin sama Pak Dani. Ini kan tafsir Jalalain ini kan dari negara Arab Saudi ya, dari itu Arab Saudi punya Pak. Iya, saya udah pernah dengar ya. Makanya saya minta izin sama Pak Dani. Pak Dani kan suruh saya tampilkan di sini kan ajaran rohani. Kalau memang benar kenapa takut Pak? Ya, saya jadi minta. begini, Sebentar Bu, sebentar ya. Pak Mordecai diam. Pak Dani sabar. Saya masih bicara Pak Dani. Kok takut? Ya, gini Pak Dani. Bentar ya. Kita jangan bilang kita takut apa-apa, jangan. Pak Dani, saya minta izin. Boleh ya, saya kasih tunjuk karena tadi Pak Dani bilang begini. Ya, karena Anda menuduh saya berbohong. Ya, sabar Bu Sofiatul. Karena Pak Dani bilang Bu Sofiatul berbohong, jadi supaya kita clear, bisa enak, Pak Dani boleh tanya sama Pak Bomom 10 pertanyaan, 20 pertanyaan tidak apa-apa. Hanya satu saja yang saya minta izin, apakah bisa Bu Sofiatul menunjukkan tafsir Jalalain, hanya menunjuk saja, nanti netizen yang menilai, kami tidak menerjemahkan, kami hanya membaca. Boleh? Boleh Pak Dani? Kita punya konsekuensinya Pak Bomom. Kalau memang membolehkan, saya membolehkan tafsir yang di luar Kementerian Agama, otomatis nanti Pak Bomom juga harus membolehkan juga kitab-kitab Injil dari Barnabas, dari Thomas. Oh, sorry. Boleh. Bentar. Dulu. Silakan. Dani. Pak Dani mau izin palsu? Dani, mau kamu kutip Injil Barnabas, Injil apa, Injil Dani, Injil Aditya, semua Injil silakan Anda tanya. Kekristenan terbuka. Tunjukkan semua. Aja. Injil Pak Dani, nenek moyang Pak Dani, opa Pak Dani, kakak Pak Dani, adik Pak Dani, Injil semuanya silakan di sini. Kita akan uji. Silakan Pak Dani. Kita buka di sini ya. Buka, Pak Dani belum jawab pertanyaan saya. Sebentar ya. Teman-teman tolong diam, sabar. Kalau tidak dengar saya kasih turun. Ini hak saya di sini. Minta maaf, saya ikut aturan. Saya sudah dapat tegur dari YouTube 1000 kali. Pak Dani, boleh ya? Minta izin ya karena tadi Bapak Dani punya pernyataan bahwa Bu Sofiatul tidak sesuai konteks dan saya berbohong katanya. Saya boleh ya, sendiri. Boleh kita tampilkan saja. Ini dari Kementerian Arab Saudi. Saya pernah baca. Ini sah. Pak Dani muter-muter, Pak Dani lama. Ayo ngomong aja cepetan. Ya? Oke. Silakan. Bisa. Kita tampilkan aja, baca aja. Silakan dari. Ada yang punya ini? Ada nggak? Private chat Pak. Private chat yang langsung diklik aja itu Pak. Al-Tasir Surah Maryam 71. Klik tafsir ajaran Pak Ibn Abbas. Jangan pakai tafsir Ibnu Dani, apalagi Ibnu Sofiatul. Ya pasti nggak laku lah. Bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris ya Pak penggugat ya? Iya, betul. Tapi kelihatan Pak. Gampang. Bahasa Arabnya juga ada. Ntar. Saya yang jadi Pak Dani memang membingungkan. Dulu dia mengatakan dia harus bayar harga dosanya di neraka nggak tahu berapa tahun dan berapa lama. Ya, dulu Pak Dani seperti itu. Kemudian kan ada waktu itu sebenarnya saya tanya, kalau kamu bayar dosamu ngapain lagi lu mesti ditimbang dan ngapain lagi lu mesti naik ke jembatan? Akhirnya dia bingung nggak bisa jawab. Udah, nah, karena ini ada selisih teologi di sini. Klaim terus tanpa batas. Oh, sorry. Saya kalau ngomong nggak seperti Bapak yang tidak pernah menampilkan ayatnya. Kita punya namanya Pak Dani ngomong seperti itu. Betul Pak, betul. Sofiatul sabar ya. Klaim tanpa batas. Saya tidak suka bertakia seperti iblis temannya Bapak itu. Harusnya 71 Pak. Yang 54 juga 71. Oh 71. 71.
Bukan 54. Bukan. 71 dong, Maryam 71. Klik display, Pak, di situ. Yang kotak merah display. Nah, itu. Oke. Itu dia. There is not one of you but shall come to it, that is but shall enter hell. Welcome Tidak to the seorang hell. pun daripada kamu kecuali harus mendatanginya dan masuk ke dalam neraka. That is an inevitability. Artinya sudah ketetapan already decreed by your Lord. Sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Ya, something which he made inevitable, tidak terhindarkan. Ya, jadi kamu harus masuk, Pak, ke dalam neraka, dan itu tidak terhindarkan karena itu merupakan a decree by your Lord, something which he made inevitable, which he decreed, yang sudah dideklarasikan. He will not waive it. Dia tidak akan apa? Tidak akan berubah. Ya, menghapusnya. You will not be able to avoid the hell, Pak. You shall enter hell and be Ya, ready for that. Satu-satu. Biar Bu Sofiatul aja dulu, Bu. Sofiatul aja. Ya, nanti Ya, ini ada banyak orang bisa bahasa Inggris. Ini ada bahasa Arabnya. Tafsir Al-Jalalain ini adalah tafsir yang lebih tua dan tafsir yang lebih dipercaya dibandingkan tafsir Kemenang. Ya, Indonesia belum ada. Indonesia belum negara Islam, tafsir Al-Jalalain sudah ada. Pak Dani, bersiap-siaplah Anda untuk segera masuk dan mendatangi nerakamu. Dan sekarang saya tanyakan kepada Bu Uti. Bu Uti seorang guru bahasa Inggris. Silakan terjemahkan Bu Uti. Biar Bu Dani baca Arabnya dulu. Sebentar. I cannot read it. Don't speak English because Pak Dani speak Arab. Oke, Pak Dani, silakan, please. Speaking in Arab. Wa minkum illa wariduha. Be ready, Pak Dani. Kamu segera siap-siap masuk neraka loh. Nggak tahu umurmu berapa lama lagi. Wa minkum, maknanya adalah dan tidak ada seorang pun wa minkum illa kecuali wariduha. Wariduha itu mendatangi, bukan dahala. Kalau dahala ibu ingat pun itu baru masuk. Wariduha bukan dahala. Makanya Islam punya bahasa original. Saya datang bahasa originalnya wariduha. Bukan dahala. Di Google, Pak. Copy paste di Google. Satu, berisik. Udah selesai Pak Bobom, udah jelas semua biar pemirsa yang mendengar menilai. Entering itu masuk, selesai. Jelas bahwa Pak Dani segera siap-siap, umurmu nggak tahu berapa lama lagi, kayaknya kamu sudah dibaptis. Coba sebentar, katanya Ibu Sofiatul bisa bahasa Arab, buktikan. Anda di publik ini Anda bisa bahasa Arab. Harusnya di Sipko Buktikan Anda bisa bahasa Arab. Jinmu itu supaya kamu masuk ke Mari surga, kita Pak Dani. berbicara menggunakan bahasa Arab. Katanya Anda bisa bahasa Arab. Silakan. Mari kita berbicara bahasa Arab. Bagaimana? Saya tidak pernah mengatakan saya bisa bahasa Arab. Pak Dani bisa bahasa Arab. Kenapa tantangan saya kemarin dengan Husein Bapak nggak jawab? Bapak katakan siap dengan bahasa Arab. Dulu pertama dulu ganteng berani. Mana bahasa Arab Pak Dani katanya? Saya layan bahasa Arab. Udah Bang Dani, Bu Sofi sudah selesai. Ngomong Bang doang. Dani, Bu Sofi sudah selesai. Udah Pak Dani, udah. Udah selesai. Biar pemirsa yang menilai, kita lanjut ke topik kita. Back to point topik. Ya. Sudah jelas Pak Dani siapa yang berbohong di sini. Jadi katanya welcome to the hell itu bukan isapan jempol, itu aja kok. Welcome to hell. Boleh saya bicara lagi pula, kan tadi kita sudah baca tentang Abraham dan Lazarus itu, sudah ada dua jalan ya, yang nggak bisa terselami. Penduduk sorga nggak bisa pergi ke neraka, dari neraka nggak bisa sampai ke surga. Jadi kalau dikatakan mendatangi neraka lalu dipindahkan ke sorga, ini nggak alkitabiah dan tidak Al-Quraniyah, Pak. Nggak ada jurang ya. Nggak ada jurang pemisah yang tak bisa menyentuhi antara neraka dan surga. Ada Al-Quraniyah. Mantap. Bauti.
Antara surga dan neraka itu bagian yang memang dipisahkan. Surga dan neraka itu bagian yang sudah dipisahkan, yang nggak akan bisa diselami oleh penduduk neraka, tidak akan pernah ada ceritanya pergi ke sorga. Penduduk sorga nggak akan pernah lagi dibalikan ke neraka, karena neraka dan sorga itu apa, Pak? Nggak, sebentar. Neraka dan sorga yang ada Alkitabiah, Bu. Berarti ada Qurannya juga. Al-Qur'annya. Terakhir. Jangan terlalu tegang, Bu. Agak sedikit. Kita lanjut yang lain ya. Sudah selesai. Sekarang neraka itu kan diadili dulu, itu kan sudah final ya. Masuk neraka atau ke sorga itu sudah final. Jadi keputusan terakhir Bapak Dhani masuk neraka tanpa bisa ke sorga. Karena kalau sudah masuk neraka, nggak akan lagi bisa ke sorga. Ada jurang yang tidak bisa terselami, Pak. Alkitabiah mengatakan begitu. Ya. Gitu ya. Daninya sudah keluar. Oke. Saya mau ngomong seperti ini. Sebentar, saya tambahkan. Jadi pada waktu pembicaraan kita, kayaknya waktu di CIA, pada waktu itu nggak cuma sama Pak Dhani, ada 2 orang. Itu ada Madia mau masuk. Namanya siapa? Pak Dhani mengatakan pada waktu kita harus dicuci dosanya dulu di neraka. Berapa lama nggak tahu, berapa tahun. Ya, ada berapa puluh tahun, berapa ratus tahun nggak tahu. Kemudian saya tanya, lah kalau kamu sudah bayar dosamu di neraka, ngapain lagi? Kamu di penghakiman kok masih harus ditimbang, ngitungin debit kredit amalmu, dan kamu harus melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Kalau sudah dibayar kan harusnya sudah lunas, betul nggak ya Bu? Masa orang sudah dibayar masih ditagih lagi Bu, hitung-hitungan? Contohnya kalau kita ngutang sama orang, udah aku lunasi, udah aku bayar, ngapain lagi lo hitung-hitungan sama gue, kan udah gue lunasin. Betul. Ya kan? Pak Dhani nggak bisa jawab. Setuju. Ya. Terus kemudian saya tanya, lah kalau kamu digebukin sama mungkar sama nangkir, ya kamu dia nggak bisa jawab, karena ini konsep ini kan membingungkan, ya nggak? Masuk ke alam kubur, digebukin mungkar sama nangkir, ya kan? Terus kemudian ke alam barzah, mereka harus mendatangi neraka, bayar dosanya lagi, lah digebukin di kuburan ini untuk apa? Bauti kemana, Bauti? Jadi bagaimana mereka mengkorelasikan hal ini, mereka bingung. Saya tambahkan sedikit ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi begini, memang ada 2 pendapat ya, apakah itu berdasarkan dalil atau enggak saya nggak tahu ya. Dalam diskusi itu ada 2 versi yang pernah saya dengar. Ada yang mengatakan begini, pahala dan dosa itu ditimbang, kalau kebanyakan pahala dia masuk surga, ya kalau kebanyakan dosa dia masuk neraka. Ada juga yang bilang pakai api pencucian, artinya dia disuci dulu masuk neraka, nanti baru masuk surga gitu, sesuai dengan timbangannya. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Nah, makanya berhubung dengan tafsir Kemenak tadi ya, dikatakan memang akhir-akhir kan dikatakan ada yang selamat di jalannya, dimanakan cepat gitu ya, seperti kilat ya katanya tadi. Nah, pertanyaan saya, adakah manusia bisa secepat itu? Oke lah, ketika manusia masuk dalam surga itu sempurna bisa ya, tapi ini kan belum masuk surga, baru proses, baru mau jalan ke sana gitu. Nah, ini kan nggak ada manusia bilang secepat itu ya. Silakan lanjut yang lain. Saya tambahin sedikit Pak Bom. Dikit aja Pak Bom. Tadi dikatakan ya, kalau berbahasa Indonesia saya rasa kita sudah paham lah ya teman-teman di live chat ya. Mendatanginya niatnya neraka. Ya jelas masuk neraka. Ya, Mas Dhani tidak boleh lagi berbohong ya. Mendatangi neraka ya jelas masuk neraka. Ya, contoh misalnya saya mendatangi Istora Senayan Jakarta, Gelora Bung Karno, ya saya masuk ke Istora. Berarti kalau saya mendatangi Istora Senayan Jakarta, padahal saya di Jalan Jenderal Sudirman, di Gedung Sabit Mas, ya nggak mungkin, itu bukan Istora Senayan. Istora Senayan, ya semua bundaran itu sampai ke gedung Kementerian Olahraga, perbatasan hotel sana segala macam. Ya, itu Pak Dhani. Jadi mendatanginya artinya ya masuk ke dalam. Kira-kira gitu. Berarti nanti Pak Dhani. Bisa saja Timothy demo di situ atau mancat genteng. Enggak, sebenarnya begini. Tapi jelas masuk. Melalui semua proses itu. Ya, setelah proses itu semua udah dilalui ya. Putusan terakhir kan mereka mengatakan semua atas ridha Allah. Jadi walaupun mereka sudah mendatangi neraka, melewati jembatan Shirathul Mustaqim, gitu kan, ditimbang, keputusan terakhir tetap di tangan Allah adalah atas dasar ridho Allah. Nah ini kan kayaknya riskan sekali ya. Masih nggak pasti lagi ya kan?
Iya, Bukan. kita nggak tahu bagaimana. Umat Muslim yang mendengarkan kita malam ini, kita harus berpikir ulang karena kita taruhannya hidup mati loh ini. Kalau kita salah pilih juru selamat, ya kamu akan terhilang selamanya. Makanya Yesus itu ketika dia lahir ke dalam dunia, malaikat Gabriel mengatakan anak Maryam kepada Maryam, anakmu ini harus diberi nama Yeshua karena itu ada artinya. Ya, bukan diserupakan artinya. Arti nama Yeshua itu adalah Allah yang menyelamatkan. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, bukan diserupakan. Ya, jadi ketika Maria mengandung Yesus, ya, Allah lewat malaikat Gabriel, ini secara spesifik loh, berpesan, anak ini jangan lu beri nama Joko. Ya, jangan juga lu beri nama Paijo. Paijo, jangan, nggak boleh lu kasih nama Paijo. Ya, malaikat Gabriel secara spesifik mengatakan anak ini harus kau beri nama Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bukan ya, Jibril makanya ya, Bu, gelarnya ya? Mesias. Bu Sofi, Ya. saya akan percaya kalau itu yang diserupakan apabila nubuatannya ada diserupakan, saya akan percaya. Ya. Ada nggak nubuatan diserupakan? Nggak ada. Nubuatan tentang penyaliban Tuhan Yesus? Nggak ada kan? Nggak ada lah. Nggak Ya, ada. jadi nggak Nubuatannya mungkin. semuanya menyangkut, bahkan bajunya diundi semua ada kan? Lambungnya ditusuk ada kan? Ya kan? Tangannya Itu nubuatan ada. kesaksian. Nah, sekarang di kitab mereka, di kitab mereka ini Bu Sofi. Ya, di kitab mereka kan dikatakan diserupakan. Ada nggak di kitab mereka itu nubuatan diserupakan? Nggak tahu kita ya. Ketika Mesias datang, maka dia akan diserupakan sehingga dia tidak akan mati. Padahal semua nubuatan menyatakan Mesias harus mati. Jawabannya Bu, walam-walam. Jawabannya walam-walam. Orang nubuat Yahudi jadi kera aja sampai sekarang nggak ada terbukti, Pak. Gimana? Nggak ada buktinya. Iya, ada 1400 Kata si tahun. Ari, ada katanya Pak, hanya beberapa hari terus mati selesai katanya. Ini dia buktinya. Jadi gini, kalau menurut saya Pak ya, Pak Dhani itu pintar sebenarnya, dia tahu kok. Apa yang dia bicarakan dia tahu, cuma dia belaga bego aja. Jadi, Pak Bombom itu dia minum apa tuh Pak Bombom? Sekarang begini aja. Pas dia lagi tanda tangan gitu, sebentar. Pak Bombom bayangin nggak, pas lagi dia tanda tangan gitu, yang keluar bukan airnya, yang keluar yang itu, yang tepung-tepungnya itu, hijau-hijaunya. Sekarang Ya, sekarang gitu. gini teman-teman ya. Kalimatnya itu gampang mudah kita cerna. Saya mendatangi rumahnya Pak Bombom di Papua. Ya pasti saya ada di sana dong. Nggak mungkin saya di Jakarta, saya bilang saya mendatangi rumah Pak Bombom. Kan nggak mungkin. Itu kalimat sudah jelas banget kok. Ayat 72-nya lebih jelas, Pak. Dan meninggalkan sebagian mereka di neraka dalam keadaan bertelut. Ya artinya mereka semua datang. Mendatangi dari masuk neraka. Lalu sebagian ditinggalkan dalam keadaan bertekuk lutut. Itu jelas banget. Iya, betul. Dia tahu, Bu. Cuman dia belaga bego, Bu. Sama dengan Ari itu 11-12. Artinya tidak ada keselamatan di dalam Islam. Ya, betul, impossible. setuju. Saya mau gugat Ibu Sofiatul ini. Gugat sekarang, gugat. Bu Sofiatul. Artinya begini, Bu, begini, Lobo, mendatangi kan begini. Begitu datang serem, pulang lagi. Ya, silakan, Pak Penggugat. Penggugat silakan. Bu Sofiatul. Ibu salah, Bu. Mereka tuh bukan memasuki neraka. Soalnya ada hadis yang mengatakan dosa mereka yang sebesar gunung itu ya dikasihkan ke Yahudi dan Nasrani. Ya, itu juga konsep yang kita perlu pertanyaan. Makanya saya tuh bingung, Pak. Karena konsep mereka pertama begini loh. Pertama mereka kan kalau di alam kubur digebukin sama mungkar manangkir nih kalau orang kafir, ya kan? Nah, itu digebukin sama mungkar nakir tuh berapa lama? Kemudian ketika saya tanya Pak Dhani, kalau satu hari orang mati di seluruh dunia, katakan nggak usah banyak-banyak deh, 1 juta aja. Terus mungkar sama nangkir ini gimana gebukinya, pindah-pindah gitu, sini ke sini ke sini. Oh, katanya mungkar sama nangkir itu adalah jenis malaikat. Jadi ada banyak mungkar dan nangkir katanya.
Iya, kalaupun hadis itu benar, seandainya hadis itu benar ya, ada yang dikatakan pada akhir zaman dosanya orang beriman akan dilimpahkan kepada siapa? Kepada orang Yahudi Nasrani sebesar gunung ya. Nah, seandainya hadis itu benar, berarti seandainya ya, atau sahih, itu urusan mereka sahih tidaknya, kita hanya membaca. Artinya apa? Dosanya mereka itu ditebus oleh orang kafir. Nah, sedangkan dosa kita ditebus oleh Tuhan karena belas kasihan Tuhan, begitu. Itu bedanya mungkin. Kalau hadis itu sahih. Jadi muter-muter dong. Saya tadi mau tanya sama Pak Dani, kira-kira di neraka itu ada spanduk gede nanti enggak ya? Welcome to the hell. Please enter to clean your sin. Bukan, gitu kan? silakan antri ambil tiket. Enggak, saya rasa ada pintunya. Ya, kalau yang ini masuk sebelah kiri, yang lu masuk pintu sebelah kanan gitu, Pak. Tergantung tiketnya. Berbaris dulu, Bu, ditendang dari belakang. Oh, baris dulu ya. Ayo. Tapi ngeri kali loh ya, ngeri kali. Tapi ini sebenarnya sih sejalan sama kita ya, bahwa semua manusia berdosa dan kita sudah ditakdirkan, sebenarnya kita sudah terhilang. Sebenarnya memang itu takdir kita semua untuk masuk neraka. Gitu, tapi karena kemurahan Tuhan Yesus aja kita ini dipilih dan ditebus. Kalau enggak ya kita gosong. Dan saya heran ya, mendekati, kebayang nggak Pak? Kita menyanyi hidup ini kesempatan dulu ya, satu lagu biar nggak ngantuk ya.